Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua, para pejuang cuan semua, pejuang sangkut terus ya, perjuang ya. Intinya kawan seperjuangan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat teman-teman semua sukses semua ya. Di sini ada harapan terbesar buat kita semua dari pemain cryptocurrency. Ada doa-doa ya, doa-doa semoga benar-benar ini terjadi. Seperti layaknya gift yang kita lihat kali ini, kita banyak menghitung dolar gitu. Mantap jiwa ya. Jadi di sini ada sedikit kabar yang mungkin ini bisa membawa penyemangat kita semua teman-teman, dan ketika memang hal ini bisa terjadi, ya kita auto kaya dong ya, kita auto kaya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nah, jadi di sini teman-teman, analis teratas melihat market cap atau kapitalisasi pasar daripada Bitcoin ini bisa mencapai di level 2 triliun dolar. Wow, 2 triliun dolar. Sedangkan kalau kita mengacu market cap daripada Bitcoin saat ini teman-teman ya, nah kita berarti perlu membuka yang namanya coin market cap ya. Nah, market cap daripada Bitcoin sendiri bukan market cap yang mencangkup 2,2 juta lebih altcoin ya teman-teman. Itu adalah market cap keseluruhan. Jadi kita berfokus ke market cap daripada Bitcoin. Nah, market cap daripada Bitcoin sendiri teman-teman saat ini berada di area 953,1 miliar dolar ya. Nah, ketika prediksi tersebut bisa terrealisasi, Bitcoin bisa ke 2 triliun dolar, maka di sini akan terjadi lonjakan harga terhadap Bitcoin itu gila-gilaan, bukan? Nah, di sini apa yang akan terjadi? Altcoin juga akan mengenai kenaikan yang cukup signifikan juga. Jadi kita bisa auto kaya nih. Mantap jiwa. Nah, dengan adanya statement ini tentunya ada beberapa faktor pendukungnya gitu teman-teman. Kenapa market cap daripada Bitcoin bisa mencapai ke 2 triliun. Nah, sebelum kita lanjut ya kita pahami dulu di sini gitu teman-teman ya. Jadi dengan Bitcoin melonjak di atas 50.000 US dollar ya saat ini walaupun sudah terjadi koreksi, analis terkemuka Edgard Crypto berspekulasi bahwa Bitcoin ini akan mencapai market cap-nya sampai di 2 triliun dolar ya pada bulan September. Oke, pada bulan September 2024 atau 2025, I don't know. Di sini nggak dikasih secara detailnya ya. Nah, dalam sebuah tweet hari ini, Edgard mendesak pasar ya para penggemar kripto untuk bersiap menghadapi perjalanan seumur hidup karena ia mengharapkan Bitcoin ini bisa menyentuh atau melanjutkan rally yang luar biasa di tahun ini. Oh, jadi di tahun ini teman-teman ya. Jadi market cap daripada pasar Bitcoin sendiri bisa mencapai ya kan di area 2 triliun dolar pada bulan September 2024 tentunya ya, karena dia mengacu pada tahun ini gitu kan. Nah, khususnya Edgard memperkirakan bahwa market cap daripada Bitcoin ini bisa melonjak sampai 2 triliun dolar pada bulan September 2024. Nah, menarik ya. Jadi di sini kalau kita mengacu ya pada saat penulisan ya baris Bitcoin diperdagangkan pada level 49,9 dengan lonjakan 24 jam sebesar 4,12% dan market cap daripada Bitcoin itu sendiri berada di area 979,8 miliar ya, kurang lebih hampir sama di coin market cap. Nah, jadi di sini teman-teman ada beberapa faktor yang bisa membawa market cap daripada Bitcoin itu bisa mencapai di level 2 triliun dolar. Nah, jadi ada beberapa faktor yang dapat membantu Bitcoin mencapai proyeksi market cap atau kapitalisasi pasar itu sebesar 2 triliun dolar, termasuk separuh yang akan datang atau halving ya. Nah, di sini teman-teman, Bitcoin dibelah dua. Ini berarti halving. Yang halving notabene di bulan April ya teman-teman. Di bulan April itu akan ada yang namanya halving atau pemangkasan ya dari reward Bitcoin itu sendiri ya kan, separuhnya. Semisal 6 nanti jadi 3, semisal 2 jadi 1, semisal 1 jadi setengah, intinya dibelah 2 ya. Halving Bitcoin ya berikutnya diperkirakan akan terjadi pada 19 April 2024. Setelah peningkatan yang akan datang, imbalan penambang Bitcoin akan dipangkas menjadi 3,125 Bitcoin teman-teman, yang tadinya sekitar 6,
25 ya, 6,25, saat ini dibelah 2 menjadi 3,125. Nah, jadi di sini juga ikut berkontribusi pada sifat deflasi aset. Nah, perlu disebutkan bahwa Bitcoin telah mengalami halving pada tahun 2012, 16, 20 seperti yang terlihat pada peristiwa sebelumnya. Yang dimana momentum ini ketika peristiwa sebelumnya ya, harga Bitcoin ini biasanya menguat setelah setiap peristiwa, membuka jalan bagi kenaikan besar-besaran di pasar yang lebih luas. Nah, jadi perlu kita perjelas bahwasanya setelah halving di tahun 2012, 16, 20 ini kinerja daripada Bitcoin ini semakin menguat, bukannya menurun tapi menguat. Nah, makanya di sini banyak sekali analis yang mengatakan bahwasanya kemungkinan besar sebelum terjadi halving di sini akan ada dump dulu ya, untuk membuat panik selling para pemain retail mungkin ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat misalnya nih selama halving terakhir pada tahun 2016 harga Bitcoin ini melonjak dari bawah 10.000 US dollar menjadi 69.000 US dollar dalam waktu 18 bulan. Beberapa analis berspekulasi bahwa Bitcoin akan mengalami kenaikan harga serupa setelah kenaikan harga yang akan datang. Amin. Semoga saja teman-teman ya, karena ini akan berimbas sangat-sangat luar biasa terhadap altcoin, mungkin terhadap harga Shiba, Price, Luna Classic, Cardano ya, Solana, Ethereum, pokoknya semua juga akan terkena imbasnya. Nah, meningkatnya permintaan daripada Bitcoin ETF yang beberapa hari yang lalu sempat melempam juga karena aksi jual Grayscale ya, yang luar biasa juga, yang membuat Bitcoin ETF ini nggak ada apa-apanya gitu ya, nggak bisa ngepam yang cukup signifikan karena memang gorengan gitu ya. Jadi faktor lain yang dapat membuat valuasi Bitcoin mencapai 2 triliun dolar dalam 7 bulan ke depan adalah meningkatnya permintaan dana yang diperdagangkan di bursa ETF. Nah, jadi untuk saat ini akhir-akhir ini memang ya, permintaan dana di bursa ETF mulai melonjak teman-teman. Nah, Bitcoin di kalangan investor tradisional, permintaan dana tersebut belakang ini meroket melampaui prediksi awal. Nah, jadi mengutip data dari CoinClash, Financial Team melaporkan kemarin bahwa sekitar 11 dana Bitcoin yang disetujui pada pertengahan Januari telah menarik arus bersih sekitar 3 miliar dolar. Meskipun produk konversi Grayscale menghasilkan arus keluar lebih dari 6 miliar dolar selama tahap awal perdagangan. Mungkin kalau Grayscale ini nggak memberikan arus keluar teman-teman ya, mungkin di sini Bitcoin ini udah di atas 50.000 US dollar. Saya yakin teman-teman. Cuman ya memang Grayscale memberikan arus keluar, ya mau nggak mau terjadi koreksi. Ketika ETF Bitcoin ini terus menarik minat para ahli kripto, optimis bahwa investor keuangan tradisional mungkin mengalokasikan sebagian dari portofolio mereka ke produk tersebut sehingga berkontribusi terhadap lonjakan Bitcoin yang luar biasa untuk kedepannya gitu teman-teman. Mantap jiwa ya. Semoga hal ini benar-benar bisa terrealisasi dan semoga hal ini benar-benar bisa terjadi, tapi tetap disclaimer teman-teman ya. Setiap orang itu bisa melakukan analisa, setiap orang bisa melakukan prediksi, tapi nggak semua orang bisa akurat dan nggak semua orang bisa teplek 100%, nggak bisa ya. Jadi ya tetap teman-teman, analisa seperti ini, prediksi seperti ini patut kita aminkan, tapi jangan dijadikan acuan juga ya. Kita aminkan sebagai penyemangat, siapa tahu memang ini bisa terjadi. Kalau nggak terjadi ya nggak apa-apa, setidaknya Bitcoin bisa membentuk ATH kembali gitu loh ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.